gak bisa diomongin, Bapak Ibu wis ngalami sendiri-sendiri ya perasaannya dengan pasangannya itu perasaan cinta, tresnonya itu gimana yang paling tahu Bapak Ibu ya. Sekarang yang saya mau fokuskan adalah perasaan cinta Bapak Ibu dengan Tuhan. Coba tanya teman-teman ini perasaan dengan Tuhan iya. Sampai saya bingung barusan. Iya apa ya bahasa Indonesianya? Gimana gitu ya? Perasaanmu sama Tuhan gimana? Hari ini saya ajak Bapak Ibu cek and cross check dulu. Perasaan cinta Bapak Ibu sama Tuhan itu masih dalam apa enggak? Sungguhan. Sekto, cek ke susu. Kita mau cek and recheck dulu, cross check dulu sama-sama. Ya Pak Ari ya? Pak Ari sudah fokus banget Pak Ari. Bapak fokus, saya tambah fokus. Ya, dan kita buka dulu dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-4. Sebetulnya mulai ayat yang 1 ya. Mulai ayat 1 ini kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bagus ya. Namun demikian, kok salah bacanya maksud namun demikian. Namun demikian, ya gitu ya bacanya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Pertama itu Tuhan uji. Jemaat Efesus itu kasihnya ke Tuhan. Dari mulanya itu oke. Mereka itu berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Itu semangat Bapak Ibu. Mereka itu nggak tahan kalau ada orang yang menyebut rasul tapi mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka dengan tegas berani untuk menegurnya. Bagus ya Bapak Ibu, bagus kan? Engkau itu jemaat bicara tentang jemaat ini pribadi lepas pribadi. Jemaat yang tekun loh. Kalian itu jemaat yang sabar loh. Kalian itu jemaat yang luar biasa jerih lelahnya bagiku kata Tuhan. Tapi sekalipun kayak begitu, aku mencela engkau. Nek sing nyela orang lain itu masih apa ya? Masih apa? Masih enak ya, bukan gak enak ya, gak enak juga sih. Masih oke lah. Ya wis. Dia kan bukan maha tahu gitu. Dia gini mencela aku gini, dia kan nggak tahu isi hatiku. Dia nyela aku kan dia nggak kenal aku pribadi gimana. Tapi kalau Tuhan yang menyela, ayo. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang ngerti nembus pikiran Bapak Ibu. Tuhan yang bisa menembus hati kita paling dalam, di mana orang tidak bisa lihat, di situ Tuhan bisa lihat. Orang nggak bisa menyelidiki, di situ Tuhan paling tahu sebenarnya hatimu itu seperti apa. Karena itu Tuhan bilang, walaupun seperti itu keadaan, tapi aku mencela. Kenapa? Kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula saya tulis ini.
kasih dalam suasana orang jatuh cinta itu. Kasih mula-mula. Pertama Bapak Ibu ketemu Tuhan. Pertama Bapak Ibu mengenal Tuhan. Pertama Bapak Ibu tresno mbek Gusti Yesus. Cinta yang kayak gitu itu loh yang Tuhan mau kita pertahankan. Tapi itu sudah hilang, kata Tuhan. Terus ada lagi. Salah satu penulis buku mengatakan seperti ini. Perasaan jatuh cinta yang mulai muda. Aku tahu. Mulutmu ngaku kamu cinta aku. Aku tahu. Dengan caramu yang kamu lakukan, kamu pengen menunjukkan kalau kamu itu cinta aku. Tapi, kata Tuhan, aku itu ngerti. Sebetulnya perasaan cintamu ke aku, perasaan kasihmu ke aku, itu sudah semakin pudar. Tuhan kan maha tahu. Tuhan sudah bilang pudar. Ya memang pudar. Nih Tuhan mencela kita. Berarti ya Tuhan tahu kita nggak berkenan gitu. Kita harus rendah hati. Iya ya Tuhan. Bener ya Tuhan. Nah hari ini kita akan cross check perasaan cinta kita ke Tuhan sampai tahun 2024 bulan November tanggal apa? 24 ini. Tresnomu mbek Gusti Yesus itu kayak apa? Saya ingat ada dulu lagu ya. Lagu lama ini. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Gitu. Pas saya nyanyi Pak Edi takutnya nanti tidur. Stop aja. Ya, kita mau cross check. Cinta kita mula-mula. Cinta kita waktu kita pertama kenal Tuhan masih kita pertahankan nggak sampai hari ini. Cross checknya yang pertama. Ya. Ini waktu baca ayat ini di terjemahan yang sederhana, ayat ini katakan seperti ini. Kalian itu tidak mengasihi aku lagi. Kalian itu tidak mengasihi saudara seimanmu lagi seperti waktu kalian pertama kali jatuh cinta kepada. Aduh Tuhan itu paling ngerti ya. Esok kita mau ngomong sebanyak apa, mau gimana yang kita lakukan, Tuhan itu menembus hati kita. Kualitas cinta kita masihkah bertahan sampai hari ini? Saya mau tanya salah satu aja siapa ya saya mau tanya ya. Bu Puput, kapan pertama kali ibu cinta sama Tuhan Yesus? Tahun berapa Bu? 2009. Dulu waktu pertama kenal Tuhan pasti gitu. Berapi-api ya, cinta banget gitu. Hah? Belum? 2009? Belum sungguh-sungguh? Belum cinta nemen? Cinta nemennya kapan Bu? Akhir tahun? Desember. Kita waktu cinta banget, Puput waktu cinta banget sama Tuhan itu rasanya pengen. Nek iso tuh baca Alkitab sehari 10 kali. Nek iso doa itu kalau saudara sepupu kita sehari 5 kali, kita 7 kali. Nek bisa ke gereja itu bukan hanya hari Minggu, hari Jumat. Nek iso dari Senin sampai Minggu. Amin. Langsung bisa diprotes saya ya. Saya bilang setiap hari suruh gereja. Itulah.
Intinya yang pertama, jadi bahan cross check kita adalah seseorang yang mulai kehilangan cinta mula-mulanya. Yang pertama, mulai memudar kerinduannya untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Istilah itu cross checknya gampang. Mulai males baca Alkitab, mulai males doa sekedar doa. Baca Alkitab is HP, lagi baca Alkitab, dari atas ada apa? Notif masuk WA, saya tutup Alkitabnya, baca WA-nya sih. Dulu waktu cinta pertama sering kan kita dengar, dulu ya, waktu aku pertama kenal Tuhan, Alkitabku sampai kau sobek-sobek, bolak-balik dibaca. Sekarang saya mau tanya, dijawab pribadi aja. Siapa di sini yang setiap hari baca Alkitab? Setiap hari. Benarnya. Baca yang betul-betul ambil waktu baca. Duduk, diam, tenang, konsentrasi. Rindu, aku harus baca firman. Atau sekedarnya. Gimana Bapak Ibu doanya? Ya wis, pokoknya bangun tidur, terima kasih Tuhan, sudah selesai. Gak ada lagi waktu rindu gitu. Rindu Tuhan, aku mau bersekutu secara pribadi. Aku tahu aku sibuk hari ini. Jam 7 aku harus kerja, siang kerja, baru sampai ke rumah sore. Wes aku gak ada waktu Tuhan, sakar wis. Gak mau doa, ambil waktu secara khusus gitu. Saya nggak bicara waktu banyaknya berapa jam, mau 2 jam, 3 jam, saya nggak bicara di sini. Tapi kerinduan hati Bapak Ibu untuk duduk tenang, menghampiri Tuhan. Tuhan, aku tahu doa itu aku berkomunikasi dengan. Waktu aku baca Alkitab, Engkau berbicara ke aku. Tapi aku nggak cukup dengar Engkau bicara sama aku. Aku pengen ngobrol dengan Tuhan. Doa ambil waktu 10 menit. 15 menit yang Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan, Bapak Ibu ambil waktu dan itu dilakukan secara rutin, bukan rutinitas, tapi Bapak Ibu mendisiplin diri dalam hal itu. Rasa cinta pengen ketemu Tuhan, pengen berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita lagi jatuh cinta, pengen ketemu enggak? Tak tanya sih, Mas Yusua. Mas Yusuf waktu jatuh cinta sama si dia, pokoknya antara kita aja yang tahu. Ya, waktu Mas Yusuf jatuh cinta, Pak Hendro, tadi ya Pak Hendro ya? Oh iya, Bapak nanti jangan tanya saya siapa ya, saya nggak akan jawab. Rahasia kita Mas Yusuf. Ya kan, pasti kan kepinginnya ketemu. Ya, pengennya deket. Pengennya ngobrol, pengennya tahu apa sih yang dia pengennya ngerti apa sih yang dia suka. Saya yakin Mas Yosua nggak mungkin nggak buka Facebooknya, nggak mungkin nggak buka IG-nya, kepo pasti. Ya lagi apa ya dia? Tujuannya apa? Pengen mengenal lebih jauh. Oh dia setiap hari ngapain ya? Oh dia gini ya? Oh teman-temannya, circle pertemanannya siapa ya? Oh dia gini, betul ya Mas Yusya? Pasti ngintip-ngintip, cari tahu, pengen deket, pengen komunikasi. Ya itu gambarannya. Gambaran sederhana harusnya ketika kita cinta sama Gusti Yesus, cinta yang mula-mula itu dipertahankan dengan seperti itu, Bapak. Pengen cari tahu kok. Pengen deket pokoknya. Zaman dulu kalau kita baca Alkitab, ini buka Alkitab, ini stabilo atau pulpen. Swag. Ya. Swag, jadi apa Alkitab yang dulunya segini, waktu baru segini, jadi mumbul segini. Dan kita senang lakukan itu. Saya Alkitab itu masih tersimpan sampai hari ini, dari dulu ini, yang segini jadi segini sampai apa? Sampulnya itu, sarungnya itu udah nggak muat lagi. Itu cinta kayak gitu.
Waktu kita berdoa nggak rutinitas, tapi kita menikmati hadirat Tuhan. Kita berkomunikasi sebaik mungkin dengan Tuhan. Sampai kita jadi kenal apa sih yang Tuhan gak suka. Apa sih yang Tuhan suka kita lakukan. Jadi cinta kita itu gak hambar, Bapak Ibu. Pak Tom, kalau cintanya Ibu hambar lah, gak enak ya Pak. Dulu ya, setiap jam 7 pagi ya, ada kopi di sini. Ini makin lama makin menikah. Jangan kopi, air panas itu loh. Dulu ya, dia tahu aku suka roti. Ini saya nyindir Pak Besar sama saya sih. Dia sudah tahu aku ini sarapan paling suka roti. Gak ada nasi pagi gak masalah. Yang penting ada roti dan kopi. Jangankan roti, kopi. Kadang-kadang, Pak, gak kopi dah Pak. Dalam hatinya mungkin ya, gak usah kok bilang kopi. Udah tahu dari dulu menikah sukanya kopi. Dibuatkan kayak langsung, Pak, bikin dulu ya Pak. Bikin sendiri, tak masakkan air panasnya, kamu nanti bikin sendiri ya. Dalam hatinya mungkin, dulu ya, gak usah banyak langsung nih Pak kopi. Wah, tapi cinta gak memudar sih. Ya gitu-gitu dulu. Dengan Tuhan kita juga harus gitu. Ya Pak ya. Gitu kita harus mempertahankan. Jadi konsepnya pertama, kalau Bapak Ibu sudah mulai memudar kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan, berarti kualitas kasih mula-mula kita mulai memudar. Tanya teman kanan kiri, kasihmu memudar ya? Gak apa-apa, jujur-jujur aja ya, jujur-jujur aja ya. Yang kedua, cross check-nya. Yang kedua, cross check-nya. Mulai males ibadah bersama. Tadi males pribadi dengan Tuhan. Yang kedua ini males ibadah bersama. Males gereja. Males doa malam. Males HP. Harusnya bergairah sih. Benar ya Bapak Ibu? Saya mau tanya nih sekarang harus angkat tangan. Ya Pak Edi. Ya. Pokoknya patokan saya itu Pak Edi nih. Kalau saya harus berhenti, oh waktu Pak Edi ngantuk berarti saya harus berhenti. Siapa di sini yang punya kerinduan terus untuk rajin ibadah tiap minggu? Ayo coba ini saya tanya. Ayo lah, angkat tangan biasa lihat tangan kanannya. Ya Monik ya, ojo gini dong Monik. Gini gitu, ya. Siapa di sini yang kalau doa malam mau datang? Tak tutup matamu Ibu. Ya, tak ceritain sedikit ya. Kemarin kan kami ada pergi ke Batu karena itu dari wanita pusat kan mengajak yang dulu Harnas di pusat itu yang mewakili satelit satu itu pergi ke Okujo dan Batu. Lalu di perjalanan itu yang kita satu mobil ya, ini juga dia bilang gini, satelit kita ini, satelitnya maksudnya, irinya itu sama satelit air hidup. Saya itu di belakang diam aja. Kenapa? Tak lihatin HF-nya itu semangat ya. Jadi kalau waktu kita rapat, kita ini bilang gini, kenapa satelit kita nggak bisa? Ada satelit air hidup bisa loh. Ya. Dia bilang gini, berarti Bapak Ibu tahu ya. Tapi saya ini nggak mau komentar ya, tak dengar aja. Oh ya puji Tuhan. Berarti api kita ini dirasakan yang lain. Kunci gereja yang bertumbuh adalah salah satunya api Roh Kudus itu dirasakan. Kadang kita nggak sadar itu, tapi apinya itu ternyata dirasakan orang lain ya. Nah itu api itu dimulai dari apa? Semangatnya Bapak Ibu tekun ibadah, doa malam, HM, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kesetiaan Bapak Ibu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kadang-kadang ada begitu banyak alasan
Betul ya? Alasan yang dibuat-buat. Alasan yang sebetulnya kalau komit bisa. Ibadah minggu. Aku tahu Tuhan sudah memberkati hidupku. Tuhan sudah menyelamatkan. Tuhan sudah memelihara hidupku. Mosok sih hari Minggu seminggu sekali. Pinten jam Bapak Ibu? 24 jam tadi gereja. 6 jam. 3 jam. Paling lama 2 jam. Jadi kita teliti ya Tuhan. Boleh sekali lagi, boleh jalan-jalan, boleh ngelenjar, boleh, tapi ibadah dulu Bapak. Jangan tersinggung ya. Tapi ini saya mengajar Bapak Ibu mendisiplin diri. Bagaimana Bapak Ibu mau ngajak anak-anakmu setia beribadah? Bagaimana Bapak Ibu mau ngajak dulur-dulurmu setia ibadah? Bagaimana kita mau ngajak mereka mengutamakan Tuhan kalau Bapak Ibu sendiri nggak ngasih contoh di situ? Omonganmu nggak akan digubris. Tapi tanpa kita bicara, kita ngambil keputusan hari Minggu, aku harus komit halah 2 jam aja untuk Tuhan. Dan itu bukan keuntungan untuk Tuhan, bukan. Waktu aku ibadah, imanku dikuatkan. Waktu aku ibadah itu seperti hidupku 1 minggu ke depan itu dibentengi dengan kuasa Tuhan. Yang untung siapa? Aku sendiri. Tuhan, aku mau komitmen. Aku mau terus setia ibadah khususnya hari ini. Dan ojo ngisin-ngisin ki orang Kristen. Jarine wong gereja wis ibadah orang saudara sepupu kita ini tahunya kita ibadah seminggu sekali sih. Ibadah hari Minggu. Lalu hari Minggu dilihatnya kita di rumah, dilihatnya kita masih lencer. Bapak Ibu pernah berpikir nggak di situ? Terus orang di samping kanan kiri kita ini bilang apa? Orang Kristen itu ngono ya. Seminggu sekali uang melek minta gak jadi berkat. Tapi nek setiap minggu Bapak Ibu rapi pergi ke gereja, ya itu hal kecil Bapak Ibu bisa jadi berkat. Amin. Wong dulu saya masih ingat, saya itu punya tetangga Muslim semua. Mereka itu setiap jam-jam salat itu, benar. Mereka langsung pakai sarung, mereka langsung pakai peci, mereka bawa Al-Quran sembarangan ya, bawa Al-Quran gini. Mereka kebetulan kalau mau di rumah saya di Salatiga itu, kalau mau ke masjid itu melewati rumah saya. Saya itu loh kagum loh kayak gitu. Luar biasa ya orang ini. Hebat ya orang ini ya. Itu saya masih kecil bisa punya pikiran gitu. Nah kita sekarang dibalik ke kita. Tahunya orang di luar sana itu hari Minggu itu orang Kristen ke gereja, kok malah di rumah? Ya, di situ di cross check sendiri. Yang ketiga, oh ya Ibrani 10 ayat 25, siapa yang hafal? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin tidak kanan kiri semakin giat. Yes. Yang ketiga, tadi mulai malas persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua malas bersekutu bersama-sama. Yang ketiga tidak ada gairah atau semangat melayani Tuhan. Halo, melayani ya. Oh minggu depan jadwalku. Oh aku melayani ini, ya wis pokoknya jalan. Yang penting sesuai jadwal aku datang. Gak gitu. Cinta orang yang jatuh cinta dengan Tuhan akan melayani dengan memberikan yang terbaik. Amin. Kenapa ada aturan-aturan? Nek melayani doa malam dulu ya. Waktu mau melayani latihan dulu ya. Tujuannya apa sih? 1, Bapak Ibu memberikan yang terbaik. Amin. Yang kedua, ketika Bapak Ibu melayani, itu kan Bapak Ibu sedang mau mengisi orang lain. Ya. Betul.
yang mau ngisi orang lain. Ngecas. Cas dulu. Rohanimu penuhi dulu. Jadi pelayananmu akan menjadi pelayanan yang berdampak. Amin. Gimana kita kosong, tapi kita melayani orang lain, mau ngisi rohaninya orang lain. Gak bisa kayak gitu. Ketika kita melayani itu harus ada impartasi spirit. Yes. Harus ada transfer spirit roh. Roh. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, rohani kita sudah dicas. Amin. Waktu kita melayani orang lain itu bisa merasakan dampaknya loh Bapak. Amin. Jangan jadi pelayan-pelayan Tuhan yang munafik. Ya. Tak kasih tahu ya. Nih cari orang yang BL pinter di luar sana banyak. Cari orang yang bisa main musik di luar sana banyak. Tapi di gereja Tuhan melayani Tuhan gak gitu. Betul. Gak hanya butuh skill yang baik, itu puji Tuhan punya skill yang baik. Tapi ada pengurapan Roh Kudus. Amin. Gimana Bapak Ibu mau diurapi Roh Kudus? Enggak doa. Enggak latihan ini kayaknya pedes, tapi enggak apa-apa, harus disampaikan. Amin. Untuk kebaikan Bapak Ibu. Untuk kebaikan gereja kita. Amin. Kita mau mulai mendisiplin diri. Amin. Ya, jadi ketika kita melayani Tuhan, kita ini sudah penuh. Jadi ketika kita bagikan ke orang lain, orang lain akan menikmati gitu loh Bapak. Yang kita lakukan di gereja Tuhan itu adalah pelayanan yang berurusan dengan jiwa dan roh seseorang. Amin, betul. Jadi roh dan jiwa kita harus beres. Beres. Yes, beres kabeh. Supaya apa? Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang munafik. Maaf ya. Ini diingatkan kemarin ketika kita ada di ibadah bersama di kaum wanita. Bapak Ibu, dia katakan pengkhotbahnya. Ketika kita melayani di mimbar, kita ini nggak butuh artis. Betul. Kita ini nggak butuh pengakuan orang kalau kita hebat, enggak. Ya. Nanti akan jadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kemunafikan. Yang Tuhan butuhkan di sini adalah orang yang penuh pengurapan Roh Kudus. Amin. Ketika dia melayani Tuhan, Amin. ada dampak yang diterima oleh jemaat. Ada kita semua merasakan betul-betul Roh Kudus itu menjamah kita. Amin. Dan itu yang membuat iman kita akan bertumbuh. Amin. Amin. Yes. Kita dulu Bapak Ibu perlu ngurusi yang di dalam kita ini. Saya ini kadang takut ya. Kalau saya sudah mulai ada malas baca firman Tuhan, saya sudah mulai berkurang jam doa, saya itu ada rasa takut. Takutnya dalam arti Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Saya ini melayani Tuhan, menyangkut jiwa dan roh orang. Kalau saya sembrono, kalau saya nggak perhatikan kerohanian saya secara pribadi, saya nggak mau orang-orang yang saya layani tidak mendapatkan berkat itu. Saya ingin berkat Tuhan itu dimulai dari saya. Amin. Saya ingin pengurapan Tuhan itu dimulai dari saya. Kalau saya nggak menjaga hubungan saya pribadi dengan Tuhan baik, kasihan jemaat yang dilayani. Iya, betul. Betul ya Pak? Ini cuma menyampaikan firman Tuhan, salah banyak orang pintar bisa. Kalau cuma untuk ngajarin, ada begitu banyak dosen-dosen yang bisa ngajari yang pribadi YouTube banyak. Tetapi nggak di sini. Melayani Tuhan berhubungan dengan pribadi kita dengan Tuhan dulu. Amin. Dan kita impartasikan ke orang lain. Ya, beri semangat ya Bapak Ibu. Ya. Saya ini nggak nyeneni loh ya. Ya nggak nyeneni loh. Kita sama-sama belajar. Saya kadang-kadang juga set. Tapi set gitu loh, maksudnya itu setnya itu nggak datang gitu, nggak datang. Tapi set grafik naik. Ya Bapak ya, itu cross checknya sih. Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini katakan, alangkah harus melayani Tuhan, jangan males. Itu cross checknya 3 itu ya. Ya Bapak Ibu ya, semangat melayani Tuhan. Amin. Lansia itu diajari jus. Melayani dengan sungguh-sungguh luar biasa, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Aduh, pokoknya istilah saya sampai kagum dengan jemaat ini. Lansia sore ini ya, oke. Kaum pria gini ya, oke. Kaum wanita gini ya, oke. Bu Joy saya ngajarin kayak capek ini.
Ya, puji Tuhan ya. Dan dia dikatakan di sini, kalau kita ngalami itu, ternyata rohani kita mulai menurun. Ingat loh, firman Tuhan katakan apa? Kalau hidupmu model kayak gitu, kamu itu sudah jatuh terlalu dalam. Yuk bertobat. Bahasa sederhananya gini. Alangkah berbedanya sekarang keadaanmu. Dulu kamu cinta aku sungguh-sungguh, sekarang lo beda. Sekarang lo kasihmu dengan aku mulai berbeda. Terus kata bertobat, ayo kembali dan lakukan lagi, bekerja seperti yang dulu kamu lakukan. Amin. Amin. Akhir tahun November, ingat lagi cinta mula-mula Tuhan. Ya wes Tuhan, aku ngaku surut ya Tuhan kemarin itu. Wes lo tresnoku mbek kamu itu Tuhan ya, kamu ngamping Tuhan ya. Tresnoku sama jenengan itu loh Tuhan. Ternyata itu benar ya Tuhan. Mulai mengendor Tuhan. Mulai kurang Tuhan. Maafkan aku ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Hari ini Tuhan 24 November ini Tuhan. Aku berjanji aku mau lakukan lagi apa yang aku lakukan. Aku akan bekerja lebih sungguh-sungguh. Aku akan lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk diriku dan untuk Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Lalu yang terakhir Tuhan katakan gini. Kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu terus-terusan model kayak gini, kata Tuhan, aku akan mengambil kaki dian itu dari kamu. Artinya apa sih Bang? Kaki dian itu kalau dari orang Yahudi fungsinya adalah simbol kehadiran Tuhan. Jadi dengan kata lain, nek hidupmu model kayak gitu terus-terusan kamu tak kandani dablek, terus-terusan kamu bebal, kamu nggak mau berubah. Bener loh, kehadiranmu dari hidupmu tak tarik. Ngerti nggak Pak? Gak mau saya, gak mau Tuhan, gak Tuhan. Aku mau Engkau terus hadir dalam hidup. Aku mau terus Engkau hadir di keluargaku. Aku mau terus Tuhan hadir di gereja. Amin. Ojo narik Tuhan. Tapi ini Tuhan dengan tegas kan. Kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak cepat-cepat perbaiki dirimu, bener loh kaki dianmu itu tak angkat. Aku nggak akan hadir dalam hidup. Besar karepmu dia. Gak mau saya Bapak. Gak wani menjalani hidup ini tanpa kehadiran Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Pasti gagal, pasti kalah. Pasti lebih sorot, gak mau saya. Lebih bagus lagi masih ada kesempatan. Mau memperbaiki diri lebih baik. Ya Bapak ini. Bilang teman kanan kiri perbaiki diri lebih baik lagi ya. Amin. Gitu ya Pak Tam ya. Gitu ya. Senang saya semangat coba. Saya kalau yang hadir gini tak perhatikan ya yang hadir siapa ya. Tak lihat lagi nanti minggu depan. Jadi bukan berarti saya nggak perhatikan ya Bapak Ibu. Kita perhatikan ya Bu. Oh yang hari ini nggak datang. Kalau minggu nanti nggak datang lagi, tak WA, telepon. Pak perlu tak datangi gitu. Tujuannya nggak apa sih. Kan Bapak Ibu sayang Bapak Ibu. Maju sama-sama dalam Tuhan. Ya bagi berdiri.